Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, ketika ada nabi yang keluarganya ada yang tidak beriman gitu ya. Apakah itu gambaran bahwa kita tidak perlu memaksakan hidayah atau kegagalan dari suami? Saya cuma pengen tahu jawabannya, jangan cari voting, Pak. Bapak milih A. Berarti memang kita nggak perlu memaksakan hidayah. Jadi ya sudah, hidup masing-masing lah. Suami sesat disilakan, disesat silakan. Atau B dan seterusnya. Kalau saya menganggap jawaban-jawaban itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, Pak. Al-Quran tidak dalam konteks menjelaskan siapa yang salah itu terjadi, tetapi Al-Quran memberikan hidayah kalau itu terjadi. Kamu bukan orang yang pertama mengalaminya. Punya istri kok begitu banget itu ya. Ya Nabi Lut lebih berat lagi. Punya suami kok ya mancing mulu. Mana mancing nggak dapet ikan. Kecuali mancing bawa ikan, ini mancing gitu nggak dapet gitu. Ya ternyata Nabi pun mengalami hal itu. Ibu Asiyah kurang apa baiknya? Punya suami Fir'aun. Masya Allah. Fir'aun ya, Masya Allah. Nah itu pilihan jawabannya ya Bapak yang pilih di antara dua tadi lah. Kalau mau saya tambahin opsi, tapi kan lagi-lagi jawaban pastinya saya tidak tahu. Karena Al-Quran itu melihat atau menyampaikan kisah itu untuk kita teladani. Jadi kalau saya lebih melihat kalau nanti itu terjadi pada Bapak atau pada orang yang Bapak kenal, ya jawabannya ya nabi-nabi sudah pernah mengalami itu dan ini pilihannya. Ada yang berhasil kemudian mengajak menjadi baik, ada yang kemudian sampai wafat pun tidak ikut menjadi baik. Nanti katanya nanti keluargamu semuanya akan ini nggak akan selamat karena pergi, kecuali nanti yang balik lagi. Ternyata perempuan istrinya itu yang balik lagi, nggak tahu mengambil apa gitu, ada yang ketinggalan apa gitu, saya nggak tahu. Baik, jadi kalau saya menjawabnya lebih pada kalau nanti ada orang atau kita sendiri merasakan atau orang lain merasakan ada keluarga yang menurut kita tidak soleh yang seharusnya, tidak sebaik yang seharusnya, maka jawabannya sebelum kita Nabi juga sudah pernah. Jadi jangan berharap bahwa kita menikah lalu pasangan kita sempurna, kita juga nggak sempurna gitu. Karena Nabi pun ternyata diuji dengan hal yang itu. Terus gimana? Ya bersabar, optimis. Kalau terjadi pada pasangan kita ya tetap berusaha untuk memperbaiki sambil berharap ada pahala di sabarnya kita, karena suami atau pasangan kita masih belum sesoleh yang seharusnya. Kalau terjadi pada anak kita ya sama. Ikhtiar tetap ada, bersabar bahwa hidayah itu bisa diberikan tanpa dipikirkan. Ada orang hidayah cuma mendengar bacaan Quran, ada orang hidayah karena nonton sinetron hidayah. Ada kita nggak tahu tuh Pak. Hidayah datangnya macam-macam gitu, dan kadang-kadang menurut kita kayaknya dia nggak bakal baik, ternyata baik juga gitu. Bahkan nanti ada orang yang tato, tubuhnya penuh tato ya jadi pemuka agama juga bisa, pembunuh jadi juga bisa. Nah masalahnya bukan masalahnya, maka yang perlu kita lakukan adalah optimisme. Yang perlu kita miliki adalah optimisme bahwa kalau Allah mau semudah mengeluarkan air dari tanah dan menyembuhkan penyakit dengan air itu, maka masalah kita juga akan teratasi. Tapi kalaupun enggak, ya enggak masalah, karena kita tahu ada pahala yang besar di balik itu.